Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas para mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan kelima. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kelancaran. Yang paling penting adalah dimudahkan dalam memahami materi tentang pemecahan masalah matematika ini. Marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbalan. Rabbi sholli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang sedang memperhatikan video ini, pada bahasan kemarin baru intinya memasuki dalam definisi masalah matematika. Adapun matematika nanti dibagi menjadi dua macam. Adapun langkah-langkahnya ada yang 4 langkah, ada yang 5 langkah. Itu menurut para ahli, akan tetapi yang perlu diketahui adalah langkah-langkah holistik itu adalah menuju terhadap ketercapaiannya pemecahan masalah matematika. Sekarang, apa itu pemecahan masalah matematika? Akan dibahas pada pertemuan ini. Yang pertama yang akan dibahas itu yang udah pasti adalah definisi pemecahan masalah. Yang kedua, tahapan atau langkah-langkah pemecahan masalah matematik. Ya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam definisi apa itu pemecahan masalah matematik. Sebelum pemecahan masalah ini adalah suatu usaha individu atau bisa jadi kelompok menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahamannya untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Itu pemecahan masalah ya. Akan tetapi ada embel-embel matematiknya, berarti nanti akan ada hubungan dengan hitung-hitungan yang berhubungan dengan materi matematika. Jadi sekarang fokus dulu ke dalam pemecahan masalah adalah suatu usaha individu menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahamannya. Kalau dari awal, baru pengetahuan, sikap, dan psikomotornya. Ini juga hampir sama lah definisinya ya. Yang selanjutnya, Sukmadinata dan Asri tahun 2006, juga sekali lagi menggunakan pendekatannya itu buku-buku yang itu buku-buku yang lama lah ya, karena direvisi jadi seolah dibarukan kembali. Mereka menempatkan pemecahan masalah pada tahapan berpikir tingkat tinggi setelah evaluasi dan sebelum klarifikasi yang menjadi tambahan pada tahapan berpikir yang dikembangkan oleh adresan dan berikut. Perlu diketahui oleh para mahasiswa di awal pembelajaran di video-video sebelumnya kita menyebutkan ketika permasalahan itu belum pernah kita tahu solusinya, dan di bangku sekolahan pun sama, tidak pernah belajar ada solusi seperti itu pemecahan masalahnya. Ketika kita udah bisa memecahkan masalah, maka permasalahan tersebut di kemudian hari itu akan menjadi masalah non rutinnya, masalah yang rutin. Jadi kemarin itu ada masalah rutin dan masalah non rutin. Bisa jadi untuk misalnya ginilah, 5 kali 6 untuk anak kelas SD kelas 3 itu soal rutin, tapi untuk anak kelas 1 SD itu jadi non rutin. Jadi di sini bahasannya pemecahan masalah ini, ketika pemecahan masalah ini kita udah bisa menemukan atau mencari solusinya, maka kita akan dianggap sudah menguasai pemecahan masalah tersebut dan soal tersebut akan menjadi masalah non rutin. Kita akan lanjutkan yang pertama tentang definisi, yang kedua yaitu adalah tentang tahapan atau langkah-langkah pemecahan masalah matematika. Yang pertama kita harus memahami dulu, yang kedua kita harus membuat rencana, yang ketiga kita harus melaksanakan rencana tersebut, yang keempat adalah mengecek kembali jawaban. Ini hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Polya menggunakan 4 tahapan tersebut. Dan yang terakhir di sini akan dapat tampilkan adalah contoh. Apa itu memahami masalah? Memahami masalah itu adalah menentukan kesuksesan memperoleh solusi masalah
Langkah ini melibatkan pendalaman situasi masalah, melakukan pemilihan fakta-fakta, menentukan hubungan di antara fakta-fakta, dan membuat formulasi pertanyaan masalah. Biasanya, siswa harus menyatakan kembali masalah dalam bahasa sendiri, membayangkan situasi masalah dalam pikiran juga sangat membantu untuk memahami struktur masalah. Yang kedua, yaitu tentang membuat rencana, yaitu rencana pemecahan masalah. Jadi langkah ini perlu dilakukan dengan percaya diri. Ketika masalah sudah dapat dipahami, maka rencana yang dibangun dengan pertimbangan struktur masalah pertanyaan yang dijawab. Jadi jika masalah tersebut adalah masalah rutin dengan tugas menulis kalimat terbuka matematik, maka perlu dilakukan penerjemahan masalah menjadi bahasa matematika. Yang keempat yaitu melaksanakan rencana ya. Apa itu melaksanakan rencana? Jadi udah di pola, jadi harus dilaksanakan. Untuk mencari solusi yang tepat, kadang kita perlu membuat estimasi solusi. Diagram, tabel, atau urutan dibangun secara sama sehingga si pemecahan masalah tidak akan bingung. Label dipakai jika diperlukan. Apabila muncul ketidakkonsistenan ketika melaksanakan rencana, maka proses harus ditelaah ulang untuk mencari sumber kesulitan. Jadi apabila ada kesulitan, maka harus ditelaah ulang dalam melaksanakan rencana yang sudah disusun ya. Yang terakhir yaitu mengecek kembali jawaban. Ini sangat perlu. Nyambung nggak jawaban kita dengan apa yang udah dipahami, udah dipola, udah dilaksanakan. Harus dicek lagi. Jadi melakukan pengecekan ke belakang akan melibatkan penentuan ketepatan perhitungan dengan cara mengulang ulang. Jika kita membuat estimasi atau perkalian, maka dibandingkan dengan hasilnya. Jadi kita harus mengulang lagi lah intinya. Bener enggak ini teh harus ada prasyarat-prasyaratnya lah. Hasil pemecahan harus tepat cocok dengan akar masalah meskipun kelihatannya tidak beralasan. Bagian penting dari masalah ini adalah membuat perluasan masalah yang melibatkan pencarian alternatif pemecahan masalah. Kita akan apapun yang Bapak jelaskan tentang memahami masalah, membuat rencana, melaksanakan rencana tersebut, dan mengecek kembali akan mudah dipahami apabila disandingkan dengan contoh. Ya. Contohnya itu ada pertanyaan di sini. Misalnya nih, ketika pagi-pagi ya Pak Yanto berolahraga lari pagi. Di UPIN membuat teka-teki untuk teman-temannya. Jika bilangan umur Pak Yanto dibagi dengan 2, maka diperoleh 1. Kemudian, jika di umur Pak Yanto lagi dibagi dengan 3, 4, 5, juga akan diperoleh sisa 1. Berapakah umur Pak Yanto? Nah, berarti bagi teman-teman yang mau menjawab persoalan atau teka-teki dari UPIN ini, berarti harus yang pertama tadi itu adalah memahami dulu ya. Bapak akan coba di sini alihkan ya. Jadi sekali lagi ketika melihat Pak Yanto berolahraga pagi, UPIN membuat teka-teki untuk teman-temannya. Jika dibilangan umur Pak Yanto dibagi dengan 2, maka diperoleh 1, sisanya 1. 3, 4, 5 juga sisanya 1. Jadi berapakah umur Pak Yanto? Nah, di sini yang perlu diketahui oleh para mahasiswa ini adalah yakin. Awalnya ini adalah soal non-rutin. Karena para mahasiswa belum mengetahui bagaimana cara penyelesaiannya. Tapi ketika udah bisa mengetahui penyelesaiannya, maka ini menjadi soal yang rutin. Apabila kita bercermin, tadi kan 4 langkah. Yang pertama adalah memahami, yang kedua membuat rencana, yang ketiga melaksanakan rencana tersebut, yang keempat mengecek kembali jawabannya. Nah, untuk langkah pertama, di sini ya, untuk langkah pertama, oke, fakta-fakta, ya, lihat dulu persoalannya nih, soalnya nih. Fakta-fakta yang ada pada masalah tersebut, yang pertama adalah ketika umur Pak Yanto dibagi 2, 3, 4, 5, semuanya sisa 1. Yang perlu diketahui, ya berarti berapakah umur dia ya? Pokoknya ketika dibagi dengan 2, 3, 4, 5, dia sisanya selalu 1. Itu artinya umur Pak Yanto ya harus dikurangi. Ketika dibagi itu pasti bakal sisa 1.
Yang kedua yang perlu diketahui oleh para mahasiswa adalah Pak Yanto itu tadi sini Kak kuncinya nih, berolahraga lari pagi. Yang namanya olahraga lari pagi, yang bisa lari itu nggak mungkin orang tua yang udah umurnya itu udah logikanya lebih dari 100 tahun. Bahkan sekarang kalau dikalkulasikan umur 80 juga udah nggak mungkin lari pagi, paling jalan kaki, ya. Jadi kemungkinan rentangnya itu pasti di usianya itu bakal di bawah 100 tahun. Atau bisa jadi di bawah 90 tahun. Pokoknya lah anggap aja lah yang paling maksimal. Yakin umurnya itu di bawah 100 tahun. Gitu kan ya. Jadi pertama ingat berarti ketika dibagi 2, 3, 4 dia itu sisa 1. Berarti bilangannya adalah bilangan ganjil. Yang kedua, umurnya itu tidak lebih dari 100 tahun. Kenapa? Dia berlari. Bahkan kata Bapak, jangankan 100 tahun, 80 tahun pun nggak akan mungkin gitu. Ya, karena usia sekarang kalau udah usia 60 itu 60, 70, 80, 90, apalagi itulah dimulai-mulai kepala 6, 7, 8, 9, 10, penyakit itu udah mulai menggerogoti tubuh ya. Nah, terus berarti kita harus mencari dulu apa kelipatan antara bilangan 2 ya, kelipatan bilangan 2, kelipatan bilangan 3, kelipatan bilangan 4, kelipatan bilangan 5 ya, 2, 3, 4, 5. Tetapi bilangan tersebut sekali lagi harus ada yang samanya dulu baru aja harus bersisa 1 atau bisa ditambahkan 1 buat apa? Buat sisa karena di sini ada peroleh adalah sisa 1. Berarti kalau cara manual berarti tetap harus menulis 2, terus 4, terus 6 sampai misalnya taruhlah 98. Ya, ini cara manualnya nih. Sampai 98. Yang ini berarti 3, 6, 9 sampai misalnya nih 99 angka. Yang 4 ini juga sama, 4, 8, 12 sampai di situ bisa jadi sampainya itu pas berarti 98. Yang 5 juga sama, 5, 10 terus 15 sampai berapa? Sampai 95. Nah, angka-angka ini itulah yang disebut dengan apa? Dengan membuat rencana gitu ya. Jadi yang pertama udah tahu intinya umurnya itu nggak akan lebih dari 100 tahun. Yang kedua adalah bilangannya harus lebih dari 1. Yang kedua yaitu membuat rencana gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan untuk membuat rencana? Jadi mencari kelipatannya. Jadi 2, 2, 4, 6. Jadi membuat rencana. Mau manual boleh, mau cara yang cepat juga boleh gitu ya. Nah, berarti ada lagi cara yang cepat yaitu dengan cara pohon faktor. Pernah belajar mungkinnya para mahasiswa. Ini yang manualnya nih agak lama nih. Ada yang pohon faktor. Pohon faktor 2 itu adalah 2 kali 1. Itu kan? Nah, berarti kelipatan 2 adalah cukup aja tuliskan karena 1 itu bilangan prima. Ya udah 2 saja dan dikalikan pun tidak akan ada pengaruhnya apa-apa. Kalau 3 ya udah 3 saja. Kalau 4 gimana, Pak? Kalau 4 berarti 2 kuadrat karena 4 itu 2 kali 2. Ya, 4 itu adalah 2 dengan 2. Nah, terus yang kelima berarti adalah 5. Yang namanya dengan cara-cara pohon faktor ini, kalau kita menuliskan pernah belajar dengan Bapak, Bapak menjelaskannya gini, kalau KPK itu adalah cari dulu
yang paling besar. Walaupun ini kecil, tetapi cari dulu yang paling besar. Jadi nanti kalau ada yang mau menanyakan cara cepat seperti apa, nanti akan dijelaskan di video berikutnya. Jadi sekarang pahami dulu. Jadi KPK dengan form faktor itu K-nya itu adalah walaupun kecil tapi cari yang paling besar. Angka mana saja yang paling besar? Di sini adalah angkanya adalah 2 kuadrat. Terus angka ini kan ya 2 kuadrat kan yang sama ya. Ini yang sama nih, tapi ambil yang paling besar. Ada lagi yang sama nggak? Nggak ada. Nah, yang kedua artinya adalah KB. Kalau KB itu berarti bahasa Sundanya, bahasa Indonesia adalah semuanya. Berarti kita harus menulis 3-nya dan 5-nya. Artinya 2 kuadrat itu 4 kali 3 kali 5. Apabila kita kalikan, 4 kali 3 itu adalah 12, dikali 5, maka sama dengan adalah 60. Nah, ini udah kita memasuki adalah melaksanakan rencana. Kan tahu ya, rencana kita akan menggunakan apa? Menggunakan boleh cara manual, KPK manual. Yang kedua dengan pohon faktor. Ya, pohon faktor. Pohon faktor apa? Pohon faktor bilangan. Bilangan apa ya? Bilangannya itu. Kenapa satu tidak masuk? Karena bukan bilangan prima. Jadi bilangan prima itu dimulai angka 2, 3, pokoknya bisa dibilangan oleh satu dan dirinya sendiri. Jadi faktor dari 2 itu adalah 2, 3 adalah 3, 4 itu adalah 2 kuadrat, 5 itu adalah 5. Jadi ketika kita menggunakan pohon faktor tersebut, itu udah melaksanakan rencana, jadinya rencana pemecahan masalah. Yang terakhir adalah kita udah tahu KPK itu adalah KPK-nya adalah 60. Cocok enggak? Nah, langkah keempat di sini. Jadi lihat ke belakang. Di sini lihat dulu umurnya itu nggak mungkin dari 100 tahun. Gitu kan? Tetapi ketika dijumlahkan, tapi yang kedua harus masuk bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 5. Dan yang paling penting adalah dia bisa berolahraga pagi. Lari nih. Kalau lari itu, pasti kalau misalnya kelipatan, pasti kelipatannya 60, terus 120, terus 180, pasti banyak. Tetapi kalau orang udah berumur 180, jangankan 180, 120 juga udah pada meninggal sekarang. Jadi bagaimana tuh? Udah yakin jawabannya adalah 60. Tinggal ngapain? Tinggal ditambahkan 1. Jadi bisa dikatakan bahwa kata Upin nih, umurnya Pak Yanto itu adalah 61 tahun. Jadi kita jangan langsung tanyain ke Pak Yanto, Pak, umur Bapak berapa? 61 ya? Bukan. Tetapi bahasanya ketika Upin melihat ada yang lari pagi, orang tua, namanya Pak Yanto, dia punya teka-teki, punya persoalan buat teman-temannya. Dia iseng-iseng. Saya mau disimpan nih jawabannya 61 nih. Lalu dia menanyakan ke tempat teman-temannya, kira-kira teman-temannya bisa jawab enggak? Pertanyaannya sekali lagi, yang pertama adalah Pak Yanto itu ciri-cirinya bisa berlari. Ya. Yang kedua, Pak Yanto itu harus bisa dibagi, tetapi sisanya 1. Berarti kita harus pahami dulu. Langkah pertama yaitu memahami masalah. Yang kedua, bagaimana membuat rencana supaya bisa menyelesaikan itu, yaitu dengan cara apa? Boleh dengan cara KPK manual, ataupun dengan pohon faktor, terserah. Saya mau menggunakan misalnya pohon faktor, atau saya menggunakan manual, bakal ketemu tetap. Angkanya berapa? Bakal 60, 120, dan 180 sampai tak hingga. Tetapi perlu diingat, ya, tahapan yang terakhir adalah melihat atau mengecek ke belakang. Prasyarat di sini namanya orang tua bisa lari pagi. Gak mungkin lari pagi umurnya 120. Gak mungkin umurnya 180. Berarti dia umurnya adalah 60 tahun. Tetapi karena ada sisa 1, jadi bisa kejawab sekarang dari mulai memahami masalah, membuat penjelasan masalah, melaksanakan melaksanakan apa yang sudah direncanakan, yang terakhir melihat kembali jawabannya. Masuk nggak 61? Ya udah, berarti